Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati sekaligus membantu teman-teman muda yang sedang PDKT dengan seseorang. Yaitu ada 7 pertanyaan penting buat gebetan. Jadi pertanyaan ini sangat menentukan teman-teman menilai gimana sih orang ini. Pertanyaan ini sangat menentukan untuk teman-teman kemudian apakah menjalani hubungan dengan orang ini atau tidak. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya tajam dalam menilai dan kemudian bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Oke? So, berikut ini pertanyaan penting buat gebetan. Yang pertama, coba tanyakan ke dia, apa yang kamu lakukan buat memenangkan atau menenangkan diri saat kamu lagi kecewa atau marah. Ini penting banget. Jangan sampai waktu engkau berpacaran dengan dia, menikah dengan dia, dia salah bersikap ketika dia kecewa atau marah. Ada banyak orang ya, salah berpacaran, menikah dengan orang yang memperlakukannya kasar, membuat dia takut, bahkan tidak sedikit yang depresi. Untuk itu tanya dia, waktu kamu kecewa atau marah, apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri? Jadi kalau dia bilang, aku berdoa ke Tuhan, aku introspeksi diriku, maka itu sangat good, itu luar biasa. Tapi kalau dia bilang, waktu aku kecewa, aku kecewakan balik itu orang. Aku kalau dipancing marah, aku marah lagi sama orang itu. Itu hati-hati. Hati-hati. Kalau aku dimacam-macamin, ini. Kalau aku baik, ya aku baik ke orang. Tapi kalau aku dijahatin, aku lebih jahat dari orang itu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kamu berpacaran dengan orang yang model seperti ini. Hati-hati. Nanti begitu dia ada masalah, begitu dia marah, begitu dia kecewa, efeknya ke kamu. Hati-hati. Jadi coba tanyakan. Dan saya berharap kamu dapat menilai dengan bijaksana dan kemudian memutuskan apakah lanjut ke pacaran apa tidak, dari cara dia menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tanyakan ke gebetanmu begini, apa sih rencanamu ke depan? Apa sih planningmu? Apa sih visimu ke depan? Sebab banyak orang tidak memiliki perencanaan yang bagus. Bahkan ada yang tidak memiliki perencanaan. Ada yang tidak punya planning, ada yang tidak punya visi. Akibatnya muter-muter di situ. Ketika pacaran dengan dia, karena tidak ada planning, tidak ada rencana, tidak ada visi, 10 tahun pacaran tidak jelas arahnya kemana. Akhirnya putus juga. Bayangin tuh, 10 tahun waktu terbuang sia-sia karena berpacaran dengan orang yang tidak punya perencanaan, karena berpacaran dengan orang yang tidak punya planning, tidak punya visi. Firman Tuhan berkata, apabila tidak ada visi maka liarlah. Jadi visi itu penting. Dan waktu dia jelaskan, ini visi saya, ini planning saya, ini rencana saya, dan kamu lihat masuk akal, realistis, itu the best tuh. Itu yang the best. Kamu lanjut. Apalagi kalau karakternya bagus, kamu lanjut. Tapi kalau dia nggak jelas, kamu tanya apa rencanamu, apa planningmu, apa visimu, dia jawabnya udah repot, kamu nanti repot. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, coba tanyakan dia, ini hal penting. Menurutmu, pacaran dan menikah apa sih?
Apa sih pacaran itu? Apa sih menikah itu? Dan buat apa? Sebab banyak orang berpacaran hanya berpacaran gitu. Banyak orang menikah hanya menikah begitu, tanpa tahu buat apa dan tujuannya apa. Dan akibatnya apa? Pacaran muter-muter. Karena nggak tahu buat apa. Nah, harus tanya dia, pacaran itu menurutmu apa sih? Jangan sampai dia bilang, oh itu cuman senang-senang, cuman isi-isi waktu. Bahaya. Berarti orang itu nggak jelas. Terus menikah itu apa sih? Oh ini daripada kita berumur gak nikah, daripada kita gak ada temen ya udah nikah. Oh repot. Harus tajam, harus jelas apa itu pacaran, apa itu menikah, dan buat apa. Baru kamu memutuskan. Ketika jawabannya benar, ketika jawabannya tepat, baru kamu memutuskan pacaran dengan dia. Baru kamu memutuskan untuk menikah dengan dia. Kalau nggak jelas, jangan coba-coba menikah dengan dia. Nanti hidupmu muter-muter nggak jelas. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, tanyakan ke dia ke gebetanmu, seberapa penting ibadah bagimu? Sebab begini, kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah. Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong dan berikan mujizatnya. Nah, tapi kalau nggak suka beribadah, nggak suka cari Tuhan, bersikap bodoh amat. Ya, ini yang kamu harus pelajari dari dia. Kalau dia bilang, ibadah itu nggak terlalu penting, ibadah itu begini-begini, hati-hati. Berarti orang ini tidak mengutamakan Tuhan. Dengarkan saya baik. Kalau Tuhan saja tidak dia utamakan, apa jaminan dia akan mengutamakanmu? Apa jaminan? Tapi kalau dia mengutamakan Tuhan, maka bisa dipastikan, bisa dijamin, bisa digaransi bahwa dia juga akan memperhatikanmu, bahwa dia juga akan peduli terhadapmu. Orang yang beres ke Tuhan harusnya beres ke manusia sesama. Untuk itu coba tanya dia, seberapa penting ibadah bagimu. Kalau dia bilang gak penting, hati-hati. Mendingan pikirkan ulang mau pacaran sama dia. Mendingan pikirkan ulang kalau mau menikah dengan dia. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, tanyakan gebetanmu, apa arti orang tua baginya? Bagimu itu apa sih arti orang tua? Apa sih? Kalau dia bilang, oh orang tua ya inilah membantu kita lah, inilah orang tua segala macam. Oh inilah orang tua, gak terlalu ini, gak terlalu ini. Hati-hati. Kalau dia tidak menghormati orang tuanya, tidak mengasihi orang tuanya, apa jaminan dia mengasihimu? Jadi itu penting banget pertanyaan itu. Jangan sepelekan, ini pertanyaan penting supaya engkau menjalani hubungan dengan orang yang tepat. Itu yang kelima. Yang keenam, tanyakan dia, apa sih yang menjadi prinsip hidupmu? Karena prinsip hidup ini sangat penting, menentukan karakter seseorang, menentukan cara hidup seseorang, menentukan masa depan seseorang. Prinsip hidup ini sangat penting. Jangan sampai dia nggak punya prinsip hidup. Jangan sampai prinsip hidupnya salah. Untuk itu kamu harus tanya, apa sih prinsip hidupmu? Dan dari situ kamu bisa pelajari, apakah kamu akan berpacaran dengan dia, apakah kamu akan menikah dengan dia atau tidak. Itu sangat penting. Jangan sampai kamu berpacaran dengan orang yang punya prinsip hidup yang salah. Itu yang keenam. Yang terakhir, pertanyaan penting buat gebetan adalah, apa sih tujuan hidupmu? Tujuan hidup sangat penting. Orang yang tidak punya tujuan hidup akan mutar-mutar dalam kehidupannya. Tapi orang yang punya tujuan hidup, tajam kehidupannya. Hidupnya jelas. Hidupnya jadi berkat. Hidupnya diberkati. Hidupnya luar biasa. Kalau jelas apa tujuan hidupnya.
Dari sini kamu tentukan apakah kamu pacaran dengan dia atau tidak, apakah kamu menikah dengan dia atau tidak. Ini pertanyaan penting. Saya berharap ini membantu teman-teman muda sehingga engkau menjalin hubungan dengan orang yang tepat yang membuat hidupmu semakin luar biasa. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.